wabarakatuh. Kembali bersama Rosita Dewi Suryasih, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.3, yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh adalah setelah melewati modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid, saya mendapatkan pemikiran baru bahwa sebagai pemimpin pembelajaran kita harus membuat program yang menjadikan murid sebagai pemimpin dalam proses pembelajaran itu sendiri. Untuk itulah kita perlu memberikan kesempatan kepada mereka tentang bagaimana mengembangkan kapasitasnya dalam mengelola pembelajarannya, sehingga potensi kepemimpinannya dapat berkembang dengan baik. Saat murid mempunyai kontrol atas apa yang terjadi, maka secara otomatis mereka akan memiliki jiwa kepemimpinannya atau student agency. Murid menunjukkan sebuah agensi dalam pembelajarannya ketika mereka berperan aktif dalam memutuskan apa dan bagaimana mereka akan belajar. Dalam hal tersebut, mereka cenderung menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk belajar dan lebih mampu menentukan tujuan belajar mereka masing-masing. Saat murid menjadi pemimpin pembelajarannya sendiri, mereka akan memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership dalam proses pembelajaran tersebut. Suara atau voice adalah pandangan, perhatian, gagasan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di dalam kelas, sekolah, dan komunitasnya. Mereka ikut berkontribusi pada proses pengambilan keputusan yang secara kolektif dapat mempengaruhi hasilnya. Pilihan atau choice adalah peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam ranah pembelajaran, sosial, dan lingkungannya. Sedangkan kepemilikan atau ownership merupakan situasi ketika murid sedang menjalin hubungan baik secara fisik, kognitif, dan emosional dengan apa yang sedang mereka pelajari. Mereka akan terlihat aktif dan menampakkan investasi pribadinya dalam proses belajar. Dengan kata lain, murid memiliki tingkat rasa kepemilikannya yang sangat tinggi terhadap proses belajar. Dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan pada murid, maka secara tidak langsung kita sebenarnya juga sedang membangun karakter murid yang berprofil pelajar Pancasila. Untuk itu, dalam pembelajaran kita harus menciptakan lingkungan yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. 2. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial. 3. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan dalam proses pencapaian tujuan. 4. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan. 5. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang bermanfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. 6. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif. 7. Lingkungan yang menumbuhkan daya linting dan sikap tangguh. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Perasaan saya setelah mempelajari materi pada modul 3.3, yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid, adalah sangat senang tentunya. Dan di sini saya memiliki kesan tersendiri karena banyak pengalaman baru, terutama dalam membuat program di sekolah, yang semata-mata bukan hanya sebagai tugas untuk memenuhi kewajiban. Sebuah program yang dibuat di sekolah haruslah program yang memiliki dampak pada murid, yang dapat mendorong tumbuhnya suara, pilihan, dan kepemimpinan pada murid atau student agency. Hal tersebut menjadi penting karena dengan kepemimpinannya, murid dapat mempelajari keterampilan belajar yang dapat dijadikan sebuah modal untuk mereka gunakan sepanjang hidupnya. Hal yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan saya dalam proses belajar dan apa yang perlu diperbaiki. Yang pertama, hal yang sudah baik, yaitu sebagai seorang guru dalam proses belajar selama ini, saya selalu mencoba menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam
dalam membuat suatu program di sekolah, saya sudah menerapkan program yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Namun, masih belum dapat memaksimalkan voice, choice, dan ownership mereka. Yang kedua, hal yang perlu diperbaiki. Setelah mempelajari modul ini, dalam hal membuat suatu program saya harus semaksimal mungkin memberi kesempatan pada murid untuk terlibat langsung dan dapat menunjukkan kepemimpinannya dengan memaksimalkan voice, choice, dan ownership mereka. Mengajak mereka bersama-sama mengelola program tersebut dengan berfokus pada karakteristik lingkungan yang akan dikembangkan. Selain itu, dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, saya juga membangun karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Setelah mempelajari modul ini, dalam hal membuat suatu program, saya harus semaksimal mungkin memberi kesempatan pada murid untuk terlibat langsung dan dapat menunjukkan kepemimpinannya dengan memaksimalkan voice, choice, dan ownership mereka. Mengajak mereka bersama-sama mengelola program tersebut dengan berfokus pada karakteristik lingkungan yang akan dikembangkan. Selain itu, dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, saya juga membangun karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Kaitan dengan peran saya sebagai guru adalah dengan kompetensi yang saya miliki sebagai guru penggerak. Nantinya saya akan menciptakan suasana belajar yang berpihak pada murid dan mewujudkan merdeka belajar dalam pembelajaran di sekolah. Dengan begitu, maka tugas saya sebagai guru adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid-murid saya dengan mengembangkan dan memaksimalkan potensi mereka masing-masing melalui program yang dapat memberikan dampak positif pada mereka. Berikut ini merupakan analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Untuk mengimplementasikan ini, terutama di sekolah, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana program yang kita buat itu nantinya benar-benar dapat berhasil menumbuhkan kepemimpinan murid kita di sekolah dan bagaimana kita dapat mengurangi kontrol kita terhadap mereka, seperti yang selama ini kita lakukan. Dalam membuat sebuah program yang berdampak pada murid, kita perlu melakukan perencanaan yang matang, sesuai dengan karakteristik lingkungan yang akan dikembangkan, dan melalui proses pemetaan sumber daya atau modal aset yang dapat dijadikan sebagai sebuah potensi atau sumber kekuatan. Perencanaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan langkah bagja. Dengan begitu, program-program tersebut dapat menumbuhkan kepemimpinan murid yang akan dikembangkan secara maksimal. Selain itu, kita juga perlu melibatkan murid dalam mendorong suara, pilihan, dan kepemilikannya. Agar kita berhasil menjadikan murid sebagai pemimpin pembelajarannya sendiri, maka kita perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengelola pembelajarannya, sehingga potensi kepemimpinannya dapat berkembang dengan baik. Untuk itu, kita perlu mengambil peran dengan cara mendampingi mereka agar pengembangan potensi kepemimpinannya sesuai dengan kodrat, konteks, dan kebutuhannya. Selain itu, kita juga harus mengurangi kontrol terhadap mereka. Selama ini, program yang kita laksanakan di sekolah lebih banyak dikelola oleh guru. Kita belum maksimal dalam hal melibatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan murid secara maksimal. Padahal, kepemimpinan murid merupakan wujud dari mereka yang bertindak secara aktif dalam membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Ketika murid menunjukkan kepemimpinannya dalam pembelajaran mereka sendiri, maka mereka akan berperan aktif dalam memutuskan apa dan bagaimana mereka belajar. Mereka akan cenderung menunjukkan motivasi yang besar untuk belajar dan mampu menentukan tujuan belajarnya masing-masing. Saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya, maka secara tidak langsung mereka memiliki suara, pilihan, dan kepemilikannya. Tugas kita sebagai guru sebenarnya hanya menyediakan lingkungan yang menumbuhkan budaya di mana murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikannya dalam apa yang mereka pikirkan dan niat yang sudah mereka tetapkan. Untuk itulah kita harus dapat mengurangi kontrol terhadap mereka dalam setiap program yang kita laksanakan. Adapun tantangannya adalah kita sebagai calon guru penggerak mampu menggerakkan seluruh pemangku kepentingan di sekolah
untuk dapat membuat program yang berdampak positif. Dengan kata lain, program yang mampu menyediakan lingkungan yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Kemudian solusi yang dapat dilaksanakan atau ditentukan adalah 1. Mendiseminasikan ilmu yang sudah kita pelajari selama mengikuti program calon guru penggerak tentang program yang berdampak positif bagi murid. Solusi yang kedua adalah menciptakan lingkungan yang mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dalam program yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian ilmu yang sudah kita pelajari selama mengikuti program CGP tentang program yang berdampak positif bagi murid. Dan solusi yang ketiga adalah mengajak semua warga sekolah untuk berkolaborasi dalam mendukung terlaksananya program tersebut. Apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.1 yaitu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Melalui filosofi dan metafora menumbuhkan padi. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran untuk mereka sehingga mampu menumbuh kembangkan mereka sesuai dengan kodratnya. Dengan demikian, murid harus menjadi pertimbangan yang utama saat kita merencanakan sebuah program atau kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian keterkaitannya dengan modul 1.2 yaitu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai-nilai dari seorang guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Peran dari guru penggerak yaitu mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, yang dalam hal ini tidak terlepas dari cita-cita mulia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Sehingga dalam menjalankan perannya, seorang guru harus mampu merancang sebuah program yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dan mampu mendampingi mereka dalam pengembangan potensi kepemimpinannya agar tetap sesuai dengan kodrat, konteks, dan kebutuhannya.
Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 3.2 yaitu membahas tentang pengelolaan sumber daya melalui pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA yang menekankan pada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian, hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. Dengan berfokus pada kekuatan yang kita miliki, maka pengelolaan program yang berdampak pada murid dapat terencana dengan baik. Kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid adalah kita mengetahui ada 7 aset utama atau disebut dengan sebagai modal utama, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial, serta modal politik, agama, dan budaya. Dengan mengetahui sumber daya yang ada di sekolah, maka sebagai pemimpin, guru harus bisa memetakan 7 aset atau modal utama dalam sekolah tersebut dan mengidentifikasi sumber daya yang potensial untuk dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan sebuah program yang berdampak pada murid. Perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid? Selama ini dalam membuat sebuah program, kita mungkin masih sering memperlakukan murid-murid seolah-olah mereka tidak mampu membuat keputusan, pilihan, atau memberikan pendapat terkait dengan proses belajar mereka. Kadang kita tanpa sadar membiarkan murid-murid kita secara sengaja menjadi tidak berdaya dengan perlakuan kita yang sepihak dalam memutuskan semua yang harus murid pelajari dan bagaimana mempelajarinya, tanpa melibatkan peran mereka dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Padahal sebenarnya murid-murid kita memiliki kemampuan atau kapasitas untuk pengambilan bagian atau peranan dalam proses belajar mereka sendiri. Untuk itulah mulai saat ini, saat merencanakan sebuah program di sekolah, kita harus benar-benar merencanakan program-program yang berdampak positif untuk murid-murid kita. Program yang berdampak pada murid adalah program yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Murid dapat memiliki suara, pilihan, dan kepemilikannya sehingga kemudian mereka dapat mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, maka kita secara bersamaan juga sedang membangun karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Program-program atau kegiatan sekolah harus dirancang dengan selalu melibatkan murid, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Murid diberi kesempatan untuk merencanakan program, mengelola program, memberikan umpan balik, dan mengevaluasi program untuk dapat melaksanakan perbaikan dari program yang telah terlaksana. Guru tetap berperan mendampingi murid agar pengembangan potensi kepemimpinan mereka tetap sesuai kodrat, konteks, dan kebutuhannya, dan menyediakan lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Program tersebut dapat dirancang melalui pendekatan inquiry apresiatif model Bagja, di mana dimulai dari tahapan 1, yaitu membuat pertanyaan utama atau define, sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. 2. Ambil pelajaran atau discover, yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang diambil dari hal-hal positif tersebut. 3. Gali mimpi atau dream, yaitu menyusun narasi tentang kondisi ideal, apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. 4. Jabarkan rencana atau desain, yaitu merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan yang kelima yaitu atur eksekusi atau deliver, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak dan pasti mau untuk terlibat di dalamnya, serta bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi yang sudah direncanakan. Sekian pemaparan dari saya terkait koneksi antar materi modul 3.3. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.